Sibiru bersama mencari tahu. Sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Sumedang, perbatasan Sumedang Bandung, dan dijuluki dengan daerah pusat pendidikan. Ya, Jatinangor. Daerah berpenduduk lebih dari 113.000 jiwa dengan luas lahan 262 km persegi berdiri sejak tahun 1935 dan bernama Jatinangor pada tahun 2000. Daerah dengan pusat pendidikan menjadikan Jatinangor sebagai daerah padat penduduk. IKOPIN, UNPAD, ITB, dan IPDN. 4 kampus besar yang berdiri di tanah Jatinangor yang setiap tahunnya menyumbangkan ribuan mahasiswa yang menetap di daerah kecil ini. Tentu, hal tersebut ada pengaruhnya terhadap lingkungan Jatinangor, terutama masalah air. Dari data yang telah didapat, permasalahan air di Jatinangor sering terjadi, terutama soal banjir hingga kualitas air yang buruk. Maka, bagaimana peran kampus besar terhadap ketersediaan air di Jatinangor? Kami menelisik bagaimana 4 kampus besar ini berpengaruh terhadap ketersediaan maupun kualitas air di Jatinangor. Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN, kampus pertama yang berdiri di Jatinangor pada tahun 1982. Kebetulan di IKOPIN mah sangat sederhana sekali ya. Mungkin kalau bisa dibilang jadul kayak rumahan biasa gitu. Jadi IKOPIN untuk memenuhi kebutuhan air itu cukup dengan air tanah dibor gitu ya, dibor dengan jenis mesin jet pump yang biasa kayak di rumahan gitu. Nah, ditampung di penampungan yang paling tinggi di atas di sana. Nanti disalurkan ke setiap unit gitu. Singkatnya mah begitu. Nah, untuk penggunaannya kita pakai baik untuk kotoran gitu ya, terus dari kamar mandi, tempat nyuci itu masuk ke septic tank. Semuanya ke situ. Nah, kalau sudah penuh ya kita hire jasa penyedotan limbah itu. Universitas Padjadjaran yang berdiri tahun 1983 di Jatinangor. Drainase kampus Jatinangor itu terbagi ke dalam 2. Memang sesuai dengan topografinya. Jadi kampus itu dibagi ke dalam 2 sistem drainase. Humaniora itu adalah sistem drainase timur dari kampus. Eksakta itu adalah sistem drainase barat dari kampus. Kalau kelompok humaniora, sistem drainasenya itu langsung masuk ke sungai Cikuda, ya. Ada sistem di situ, ada subdas dan langsung masuk ke sistem air Cikuda. Kalau yang sisi barat itu ditampung di cekdam. Jadi semua drainase di sisi barat itu alirannya bermuara di cekdam. Jadi cekdam itu memiliki fungsi juga sebagai filtering. Kita tidak menyebut dia sebagai IPAL, tetapi kita menyebut dia berfungsi sebagai filtering alami, karena memang di desainnya itu dengan 2 tahap ya. Jadi kalau Ganis pernah ke cekdam, itu ada 2 tahap. Tahap di atas itu adalah saya nyebutnya kolam endapan gitu. Jadi drainase dari sisi eksakta itu masuk ke kolam endapan, dari kolam endapan baru masuk ke dalam cekdam. Cekdam baru dilepas ke sistem drainase di luar kampus yang nanti bermuara juga di Cikuda juga.
Pengolahan limbahnya sendiri, IPA-nya sendiri ya sekarang ini hanya paling netralisasi saja. Ya, jadi kalau dari limbah ya netralisasi ya, kemudian ya kalau dulu kita ada bak di belakang di situ, ada bak memang untuk IPAL gitu. Kemudian nanti itu ada kalau dulu itu ya netralisasi lah, jadi dinetralkan dulu ya, sampai pH netral gitu lah. Tapi karena katakan tadi kalau diukur-ukur juga nggak pernah terlalu tinggi lah gitu ya, jadi ya sekitar itu saja gitu ya, karena mungkin kan di sini ada yang menggunakan asam, ada yang menggunakan basa gitu, begitu dicampurkan ya udah jadi netral juga. Iya, gitu. iya benar. Terus ditambah seperti tadi ya jauh lebih airnya daripada air cuciannya daripada si bahannya sendiri gitu, sehingga ya itu menjadi sangat encer sekali gitu, tidak masalah sebenarnya gitu, kalau dilihat dari segi bahan-bahan kimia gitu ya. Institut Teknologi Bandung, satu-satunya kampus teknik yang berdiri di Jatinangor. Untuk di ITB Jatinangor sendiri itu untuk instalasi air limbah itu terutama yang untuk B3. Kalau B3 itu biasanya dari lab itu. Dan kalau udah ada limbahnya itu kita lapor ke sarana prasarana yang ada di Ganesha. Nah di sana tuh setelah kita laporkan baru mereka mengambil dari kita itu dan nanti diserahkan untuk diolah di pihak ketiga gitu. Nah untuk B3 sendiri itu. Jadi kalau untuk pembuangan MCK gitu kita menggunakan septic tank. Jadi septic tank itu kita ada beberapa, jadi ada dua, masih ada konvensional. Yang satu, yang keduanya itu kita udah menggunakan sistem Jurkasol gitu ya. Jurkasol itu yaitu teknologi pengembangan lanjutan dari septic tank itu sendiri, dan itu berfungsi untuk mengolah limbah yang domestik ya, berasal dari MCK dan limbah cair dapur itu. Alat ini juga dapat diterapkan sebagai bioseptic tank, yaitu pengganti septic tank konvensional yang ada itu yang biasa di rumah tangga. Dan itu sebetulnya sudah diterapkan di kita itu sejak 2011 ya. Tapi secara itunya di operasionalnya itu sebetulnya 2015, dan itu di beberapa titik gedung yang sifatnya baru ya 2015. Dan yang lama pun itu ada juga yang beberapa kayak di gedung ini, gedung utama ini ada, itu udah menggunakan sistem tersebut. Kecuali yang di perpustakaan yang lain. Perpustakaan itu kan gedung lama itu masih belum, masih konvensional. Terus kalau asrama untuk mahasiswa TB1 sampai TB5 itu sudah menggunakan Jurkasol. Dan di asrama untuk asrama dosen itu udah juga mungkin sekitar udah 70-80% kita udah menggunakan Jurkasol. Lalu bagaimanakah tanggapan dari warga lokal beserta warga pendatang Jatinangor soal air? Aku tinggal di daerah Hegar Madana, Jatinangor. Untuk air kotor pernah, kekurangan air juga pernah. Nah terkait airnya pernah bermasalah itu, alternatif air kotor itu biasanya kita langsung bilang ke petugas ADP, petugas yang mengontrol air gitu. Kalau misalnya airnya keruh nanti langsung dibenerin. Kalau kekurangan air, di dekat Hegar Madana itu tuh ada kayak mata air, jadi kalau misalnya kekurangan air bisa ngambil dari situ. Salah satu kampus yang kita sering ke Sungai ya, kalau buat itu mungkin harus harus dikaji terlebih dahulu mungkin ya, apakah itu tuh aman atau enggak, soalnya kan sungai itu juga kadang dipakai nyuci kayak gitu, jadi kayak mungkin akan ada suatu partikel berbahaya mungkin, kita nggak tahu ya. Jadi kayak mungkin bisa lebih dikaji lagi apakah air itu jadi berbahaya atau enggak. Kalau selama di kampus aku nggak pernah ngalamin air yang bermasalah sih.
Terus kalau buat instalasi pengolahan air limbah di cek dam dan lain-lain itu aku jujur kurang tahu juga sih terkait pengelolaannya seperti apa. Aku Galang, aku mahasiswa Unpad di Jatinangor. Oke, mungkin kalau masalah permasalahan air di Jatinangor itu sendiri, buat di tempat tinggal aku sendiri nggak terlalu sering ya dapat permasalahan, cuma beberapa sesekali baru-baru mungkin bulan kemarin gitu ada air keruh tiba-tiba, walaupun nggak lama ya, cuma agak repotkan. Terus masalah air di Jatinangor sendiri kebanyakan biasanya pas hujan sih, pas musim hujan gini, terus kayak komponen trouble atau apa. Untuk minum air di Jatinangor menurut aku, apalagi kan biasanya kita konsumsi di tempat makan ya, terus bisa diolahnya ya udah seadanya, untungnya sih masih bisa masuk ya di perut aku gitu. Si Biru bersama mencari tahu.